Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya di sini dan teman-teman di sana, kita akan membahas tentang fisika. Nah, pernahkah teman-teman melihat benda ini? Yap, tepat sekali. Benda-benda ini namanya adalah katrol. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang sangat berguna untuk mempermudah manusia memindahkan benda. Katrol yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari umumnya itu memiliki 3 jenis, yaitu katrol tetap. Katrol tetap ini contohnya yang biasa berada di sumur-sumur ya. Nah, kemudian katrol tunggal bergerak. Ini biasanya ada di flying fox ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem katrol atau kadang disebut juga dengan takal ya, atau katrol majemuk. Nah, ini biasanya dilihat di tempat-tempat proyek gitu ya. Tempat-tempat proyek itu banyak. Katrol juga memiliki titik tumpu, beban, dan juga kuasa seperti tuas ya yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Sehingga pada katrol juga berlaku persamaan sama seperti pada tuas, yaitu Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW. Nah, Km itu keuntungan mekanis, W itu beban, F itu gaya kuasa, LW itu lengan beban, yaitu jarak dari beban ke titik tumpu, dan LF itu adalah lengan kuasa, yaitu jarak dari titik kuasa ke titik tumpu. Pada katrol tetap misalnya, ini kan katrol itu bentuknya lingkaran ya, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah diameter. Nah, dari sini sampai tengah ini adalah jari-jari. Nah, pada katrol tetap, ini kan tengah ini adalah bagian tidak bergerak, berarti di sini adalah tumpuan. Di sini F. Nah, dan di sini berarti adalah W. Nah, sehingga katrol tetap ini kalau dilihat dari tuas, itu seperti tuas kelas 1 atau tuas jenis 1. Nah, ini adalah LW, dan ini adalah LF. Nah, LF ini sama dengan jari-jari katrol, LW ini juga sama dengan jari-jari katrol, sehingga di sini LF dengan LW ini besarnya sama. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang tadi, Km sama dengan LF per LW, karena ininya sama besar, LF LW ini sama besar, maka sama dengan jari-jari ya. Jari-jari dibagi jari-jari, sehingga hasilnya 1. Nah, ini untuk tuas yang tetap berarti keuntungan mekanisnya 1. Kalau keuntungan mekanisnya 1, berarti F itu besarnya akan sama dengan W. Kalau W 300 Newton, maka F-nya 300 Newton. Kalau W-nya 1000 Newton, maka F-nya 1000 Newton. Nah, terus untungnya di mana ya? Nah, pada katrol tetap ini keuntungannya adalah dia merubah arah gaya. Kalau misalnya pada sumur, itu kita menariknya ke atas, itu akan susah. Nah, tapi dengan adanya katrol, ya, merubah arah gaya menjadi ke bawah. Kita bisa menarik katrol, menarik naik ember menggunakan katrol dengan cara ditarik ke bawah. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, ini keuntungan katrol tetap, ya, yaitu merubah arah gaya. Makanya katrol tetap ini sangat jarang digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat. Ya. Kemudian katrol tunggal bergerak. Ini benda ya berarti ya. Nah, ini kan bagian tidak bergeraknya ada di sini nih. Berarti ini adalah tumpuan. Ini bendanya ada di sini, berarti di sini adalah W. Dan di sini adalah F. Nah, kalau kita lihat, jarak dari sini ke sini, ini adalah LW. Yaitu sama dengan jari-jari kan, jari-jari katrol. Sedangkan jarak dari sini ke sini, ini adalah LF. Yaitu yang besarnya sama dengan diameter. Diameter berarti 2 kali jari-jari. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan yang ini juga, Km sama dengan LF per LW. Nah, LF-nya itu 2 kali jari-jari. LW-nya ini sama dengan jari-jari si katrol. Nah, maka yang ini Km-nya sama dengan 2.
Kalau km-nya sama dengan 2, maka berarti F-nya ini akan sama dengan setengah dari berat bendanya. Ya, kalau bendanya 300 Newton, berarti setengahnya 150. Nah, tapi dari dua katrol ini ada dampaknya. Ya. Nah, di sini misalnya yang ini. Kalau di katrol yang ini, kita mau naikkan 1 meter, maka F-nya harus kita tarik sejauh 1 meter. Ya, karena keuntungan mekanisnya 1. Jadi kalau misalnya si benda ini mau kita naikkan sejauh 1 meter, 1 meter, maka ini harus kita tarik jauh 1 meter juga. Ini keuntungan mekanisnya 1. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, yang ini kalau kita mau naikkan dia 1 meter, dari bawah ini ya, mau kita naikkan ke sini, bukan tinggi bendanya ya, tapi bendanya naik sampai di sini, 1 meter. Nah, ini kita harus menarik 2 kalinya. 2 meter. Nah, ini semakin besar keuntungan mekanisnya, semakin banyak nih tarikannya ini semakin besar. Ya. Nanti kita bisa lihat di contoh soal. Nah, sekarang sistem katrol. Nah, untuk sistem katrol ini, keuntungan mekanisnya kita tinggal hitung jumlah tali yang menahan beban. Ya, di sini yang menahan beban jumlah talinya ada 2. Berarti untuk katrol ini keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Berarti F-nya sama dengan setengah dari W. Ya, setengah dari W. Nah, kita ke contoh soal. Yang pertama, ini tadi kan katrol tetap. Keuntungan mekanisnya 1. KM-nya 1. Nah, berarti di sini KM sama dengan W per F. Ya, 300, ini 1 per F. Maka F-nya akan sama dengan 300 Newton. Nah, untuk katrol yang ini, tadi keuntungan mekanisnya adalah 2. KM-nya sama dengan 2. Berarti KM sama dengan W per F. Keuntungan mekanis sama dengan W per F. KM-nya 2. W-nya ini berarti dalam Newton ya, karena ini berat, ini kan massa. Nah, berarti beratnya dikali gravitasi. Kalau misalnya gram, ya jadikan kilogram dulu. Kali gravitasi 10, maka ini menjadi 300 Newton. Nah, sehingga di sini 300 per F. Maka F-nya sama dengan 300 dibagi 2. 150 Newton. Ya kan? Setengah dari berat beban. Nah, yang ini, kita hitung jumlah tali yang menahan beban. 1, 2, 3. Maka di sini KM-nya adalah 3. Keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Nah, keuntungan mekanis itu sama dengan W per F. W-nya 300 Newton dibagi F, ininya 3. Maka F-nya sama dengan 300 dibagi 3, yaitu 100 Newton. Nah, contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika sekali tarik F dapat berpindah sejauh 1 meter, berapa kenaikan beban sekali tarik? Nah, ini kita F-nya menghitungnya pakai cara cepat saja ya. Ini kan massa ya, maka ini berarti kalau berat, dia 600 Newton. Ini juga 600 Newton. Nah, ini 600 Newton. Nah, ini keuntungan mekanisnya adalah 1. Maka berarti F sama dengan W, yaitu sama dengan 600 Newton. Nah, kalau F-nya kita tarik 1 meter, misalnya kita tarik sini ya, tarik sampai sini, 1 meter. Nah, ini kan tentu kalau ini ditarik, ini akan naik. Nah, naiknya misalnya segini ya. Nah, ini H. Nah, ini kita sebut saja S. Nah, menggunakan persamaan yang tadi, yang KM sama dengan W per F sama dengan LW per LF
LF, maksudnya LF per LW. Nah, ini kita ubah menjadi LF ini kan F tadi dari sini tarik ke sini, maka ini adalah S. Kita ganti saja dengan S. Per LW-nya ini kita ganti dengan H. Ya, kita ganti dengan H. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke persamaan ini, masukkan ke sini, W per F sama dengan S per H. Kalau W-nya 300, 600 ya, 600, F-nya 600 juga. Nah, S-nya 1 meter, hanya berapa? Nah, ini kan 1. Maka H-nya 1 meter. Jadi kalau ditarik 1 meter, bendanya akan naik sejauh 1 meter. Nah, sekarang yang ini. Yang ini tadi KM-nya adalah 2. Yang ini KM-nya 2. Kalau KM-nya 2, berarti F-nya sama dengan setengah dari W. Berarti setengah dari 600, yaitu 300 Newton. Nah, ini kalau kita mau naikkan benda ini sejauh 1 meter, F-nya ya, maksudnya F-nya kita tarik 1 meter. Nah, ini S berarti ya, S ini 1 meter. Nah, ini naiknya berapa nih? Misalnya sampai sini, misalnya ya. Dari sini, naiknya sampai sini. Nah, ini H sama dengan berapa? Nah, kalau kita masukkan ke ini tadi, W per F, atau pakai KM langsung bisa ya. Kan KM sama dengan S per H. Berarti 2 sama dengan 1 dibagi H gitu ya. Itu juga boleh. S per H. Nah, W-nya ini tadi 600. F-nya 300. Ininya 1, ininya H. Nah, ini hasilnya 2. Maka H-nya sama dengan setengah meter. Jadi ketika keuntungan mekanisnya 2, S-nya ditarik 1 meter, dia hanya naik setengah meter. Kalau mau H-nya ini naik 1 meter, maka ini harus ditarik 2 meter. Nah, seperti itu. Sekarang yang ketiga. Ini tadi KM-nya adalah 3. KM-nya 3. Maka berarti F-nya sama dengan sepertiga dari berat beban. Sepertiga dari 600. Yaitu 200 Newton. Nah, kalau ini kita tarik 1 meter, S ya berarti ya, 1 meter, maka bendanya ini akan naik. Akan naik misalnya sampai sini ya. Sini sampai sini. Nah, ini H-nya berapa nih? Nah, sama. Kita pakai yang KM ya. Pakai yang KM. Berarti KM sama dengan S per H. KM-nya tadi sudah ketemu 3. S-nya itu 1. H-nya tidak ada. Maka H-nya sama dengan sepertiga meter. Ya. Nah, ini ketika yang KM1 ditarik 1 meter, dia naik 1 meter. Yang KM-nya 2 ditarik 1 meter, dia hanya naik setengahnya. Nah, yang KM-nya 3 ditarik 1 meter, bendanya hanya naik sepertiganya. Nah, bayangkan kalau yang keuntungan mekanisnya gede-gede. Misalnya yang 100 gitu ya, KM-nya 100 gitu. Berarti ketika ditarik 1 meter, bendanya hanya naik seper 100-nya. Sangat kecil sekali. Menariknya semakin gampang, tapi naiknya semakin sedikit. Nah, itu cara menghitung katrol dan juga cara kerja katrol. Oke, demikian video kali ini tentang katrol. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.